Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi ja'ala yawmal jumu'ati sayyidal ayyam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat kali ini izinkanlah kami ingin mengajak kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah pada umumnya. Secara pribadi, saya ingin mengajak diri saya untuk selalu senantiasa dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan pangkat, jabatan, kekayaan, keturunan yang bisa kita andalkan, tetapi insya Allah dengan kualitas iman, takwa serta amallah yang akan menyelamatkan kita semua dari sengatan api neraka. Berbahagialah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya yang hadir di masjid kebanggaan kita ini. Kenapa demikian? Karena di saat yang sama seperti ini tidak sedikit bahkan banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saudara-saudara kita sedang asik dengan rutinitasnya sehari-hari. Atau mungkin juga saudara-saudara kita sedang dalam keadaan sakit. Atau mungkin pula saudara-saudara kita sedang dilanda penyakit malas. Oleh sebab itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, handai tolan, karib kerabat, keluarga, tetangga, jamaah di masjid ini yang mungkin saat ini sedang berbaring sakit, kita doakan semoga berkat kemustajaban, kemuliaan, keistimewaan hari Jumat, Allah segera angkat penyakitnya dan Allah segera berikan kesembuhan. Saudara-saudara kita yang masih enggan, tidak mau, malas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga semoga dan mudah-mudahan segera diberikan hidayah sehingga bisa bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, handai tolan, karib kerabat, keluarga, tetangga, bahkan mungkin jamaah di masjid ini yang tahun ini ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji, sudah mulai pulang ke rumah masing-masing, sudah mulai berdatangan ke daerahnya masing-masing. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan baik secara persyaratan finansial maupun persyaratan kesehatan itu sendiri. Namun jamaah rahimakumullah, filosofi, pelajaran ibadah haji, makna-makna yang terkandung di dalam ibadah haji itu tidak hanya khusus kita atau mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji saja. Siapapun di antara kita harus mampu melaksanakan filosofi, pelajaran, pendidikan dalam pelaksanaan ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji pasti melakukan yang namanya tawaf. Tawaf ada 3 macam. Ada tawaful kudum, ada tawaful ifadah, yang terakhir adalah tawaful wada. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah jamaah rahimakumullah. Siapa pemilik Ka'bah itu? Rabbul alamin, Rabbul Ka'bah. Pemilik Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan tawaf, yang bertawaf di depan Ka'bah itu bukan hanya ribuan jutaan manusia, miliaran manusia. Sejak didirikannya Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak, jamaah rahimakumullah, tidak ada pernah hentinya untuk bertawaf di depan Ka'bah kecuali ketika pelaksanaan sholat 5 waktu saja. Selesai sholat assalamualaikum, orang-orang sudah mulai bergerak untuk melaksanakan tawaf kembali. Ini memberikan makna kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh berleka-leka, jamaah rahimakumullah. Sedalam melaksanakan kehidupan sehari-hari ini, jangan sampai lupa dengan sentral kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah jangan sampai hanya ketika dalam keadaan sedih, ketika lagi sakit, ketika susah, ketika dirundung duka. Tapi masih ingatkah kita kepada Allah ketika lagi sehat, ketika lagi bahagia, ketika lagi senang? Masih ingatkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ta'arraf ilallahi ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika kita dalam keadaan senang, ketika bahagia, ketika sehat. Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengingatmu, Allah akan membantumu, Allah akan membantu kita ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan berduka, ketika kita dalam keadaan umpamanya dirundung masalah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat, mengevaluasi diri kita sejauh mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak perlu jauh-jauh, jamaah rahimakumullah. Evaluasilah ingatan kita, konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehusuan kita mengingat kepada Allah dalam sholat saja. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat, jamaah rahimakumullah. Betulkah mulai takbir Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada dalam benak pikiran kebesaran kita hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah selama ini kita hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban sholat ya sholat, tapi di dalam sholatnya tidak ingat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau di dalam sholat saja kita tidak mampu mengingat kebesaran Allah, maka bagaimanakah mampukah kita mengingat kebesaran Allah di luar sholat? Yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah haji pasti melakukan yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah napak tilas dari ibunda Siti Hajar. Ketika ditinggalkan oleh sang suami Nabi Ibrahim untuk berjuang ke sebuah negeri, ibunda Siti Hajar bersama anak sematawayangnya sang Ismail. Saat itu diriwayatkan bahwa ibunda Siti Hajar saat itu air susunya sudah habis. Sementara sang Ismail menangis, jamaah rahimakumullah, karena kehausan. Ibunda Siti Hajar dari kejauhan melihat di atas bukit Sofa ada air, dikejarnya ke bukit Sofa. Sampai di bukit Sofa air itu tidak ada, tapi dari bukit Sofa air itu dilihatnya ternyata pindah ke bukit Marwah. Dikejar ke bukit Marwah, sampai di bukit Marwah air itu tidak ada, ternyata dilihatnya air itu ada di bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, jamaah rahimakumullah. Berkali-kali jamaah rahimakumullah Siti Hajar lari kecil di antara bukit Sofa dengan Marwah. Jangankan satu gelas air, satu tetes air pun tidak ditemukannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak diduga-duga. Apa itu dia? Hentakan kaki Nabi Ismail dengan seizin Allah mengeluarkan air yang sampai hari ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak pernah habis, jamaah rahimakumullah. Air Zam-Zam tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak, jamaah rahimakumullah. Ini memberikan makna kepada kita, pelajaran filosofi kepada kita, bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh bersantai-santai, harus bersa'i. Sa'i itu artinya upaya, sa'i itu artinya usaha, sa'i itu artinya terus bergerak, jamaah rahimakumullah. Kalau sa'inya ibunda Siti Hajar yang diteruskan napak tilasi oleh jamaah haji antara Sofa dengan Marwah, begitu juga napak tilasi oleh jamaah umroh ketika melaksanakan ibadah umroh, maka sa'i kita hari ini adalah dari rumah kita masing-masing ke tempat kerja kita. Kalau yang sebagai guru, dari rumah ke tempat mengajarnya. Kalau yang punya tugas, dari rumah ke tempat tugasnya, jamaah rahimakumullah. Rumah kita adalah bukit Sofanya, bukit Marwahnya tempat kerja kita, tempat tugas kita, tempat mengabdi kita, tempat perjuangan kita. Pagi berangkat dari bukit Sofa di rumah kita, sore pulang atau malam pulang dari bukit Marwah kita. Pagi berangkat lagi
pagi, sore, malam, balik lagi ke Bukit Marwah di rumah kita. Do the best up to the limit. Lakukan yang terbaik, evaluasi, perbaiki, evaluasi, perbaiki. Namun jamaah rahimakumullah, jangan lupa akhir usaha kita, akhir perjalanan kita setiap hari dari rumah ke tempat kerja, jangan lupa sandarkan, pasrahkan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah haji pasti melakukan yang namanya jumroh. Jumroh ini salah satunya yang membedakan antara haji dengan umroh. Jumroh ini juga napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika akan diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya sang Ismail, mau berangkat diganggu sama setan. Kemudian setan itu dilempar, kemudian diabadikan oleh jamaah haji dengan jumratul ula. Terus berjalan, di pertengahan jalan masih diganggu sama setan, kemudian dilempar setan itu, diabadikan dengan jumratul wusta. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangannya sang Ismail, itu pun masih diganggu sama setan jamaah rahimakumullah. Dan kemudian dinapak tilasi dengan yang namanya jumratul aqabah. Jamaah rahimakumullah, bisa jadi pada saat jamaah haji melempar jumrah, baik jumratul ula, wusta maupun aqabah, di situ tidak ada setannya. Betapa banyak jamaah haji kemudian menyangka disitulah tempat berkumpulnya setan. Di situ tidak ada setannya jamaah rahimakumullah. Itu adalah napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setan mana yang harus kita jumrah? Setan mana yang harus kita lempar? Adalah setan yang bersemayam di hati kita masing-masing. Setan kesombongan, setan merasa paling pintar, setan merasa paling baik, setan merasa paling khusyuk, setan merasa paling alim, setan merasa paling kaya, setan merasa paling gagah. Setan-setan inilah yang harus kita jumrah setiap saat jamaah rahimakumullah. Setan yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing, setan kemalasan dan segala setan-setan bentuk-bentuk sifat yang negatif yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dengan demikian jamaah rahimakumullah, siapapun di antara kita, lebih-lebih yang sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, harus mampu untuk melaksanakan filosofi ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di antara kita sebagai umat Islam yang sampai akhir hayatnya pun tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Makkahil Mukarramah, maka sudah barang tentu harus mampu melaksanakan ajaran filosofi pendidikan ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, handetolan, kerabat, keluarga, siapapun yang sudah melaksanakan ibadah haji khususnya di tahun ini, oleh Allah diberikan haji yang mabrur, yang laisa lahu jazaa'un illa jannah, kecuali balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali warhamna ma'ahum bi
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya alimas sirri wal khafiyat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ansur juyusal muwahhidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma waffiqna wa jami'a wulatil muslimin wa qudatihim lil adli wa nusratid din wa ittiba'i syariatil mursalin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wa kullu man huwa aduwwul lid-din. Allahumma sallimna wal muslimin wa khfadna wal muslimin khususan muslimin al Indonesia wa khususan muslimin fi Kalimantan asy-Syarqiyah wa khususan muslimin bi Madinati Balikpapan ya ilahana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu yaf'alu ma tasna'un. Aqimis shalah.